Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai termokimia. Yang akan kita bahas sekarang adalah jenis entalpi reaksi, hukum Hess dan konsep energi ikatan. Yang pertama, jenis-jenis entalpi. Ada 4 jenis entalpi yang kita pelajari, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar, lambangnya delta H 0F, perubahan entalpi penguraian standar, lambangnya delta H 0D, perubahan entalpi pembakaran, lambangnya delta H 0C, dan perubahan entalpi netralisasi standar, lambangnya adalah delta H 0N. Nah, apa itu perubahan entalpi pembentukan standar? Adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan yang standar. Contohnya, entalpi pembentukan standar dari NaCl sebesar min 401,9 kJ per mol. Nah, NaCl ini berarti terdiri atas unsur Na dan unsur Cl. Nah, Cl golongan 7A itu kan selalu berbentuk diatomik, maka kita tuliskan Cl2. Karena Cl-nya ada 1 di sini, maka koefisien Cl2 ada setengah. Maka ini adalah persamaan termokimia untuk pembentukan NaCl. Lalu penguraian itu adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar dan merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan. Jadi dari senyawa menjadi unsurnya. Contohnya ada CO2, karbon dioksida terurai menjadi unsur karbon dan unsur oksigen atau O2. Yang ketiga, entalpi pembakaran. Nah, kalau pembakaran itu biasanya ditambahkan dengan O2. Contohnya ini ada alkohol atau etanol C2H5OH dibakar dengan oksigen, dia akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Yang terakhir, netralisasi. Netralisasi ini berkaitan dengan konsep asam basa yang nanti akan kita pelajari di semester 2. Kalau pengertian asam basa sudah pernah diajarkan di SMP ya. Contohnya ini, ada NaOH basa, HCl itu asam, menghasilkan garam dan air. Lalu, untuk menentukan delta H, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas cara kalorimetri atau menggunakan percobaan. Hari ini kita akan membahas yang menggunakan hukum Hess. Menurut hukum Hess, harga delta H reaksi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak bergantung pada jalan atau tahap yang dilewati. Nah, jika ada reaksi-reaksi yang berkaitan dengan suatu reaksi termokimia, maka aturan untuk menentukan nilai delta H ini sebagai berikut. Kalau reaksinya dibalik, tandanya dibalik, dari min ke plus, dari plus ke min. Kalau dikali, maka delta H juga dikali, reaksi dibagi, delta H juga dibagi. Kalau reaksi dijumlahkan, nilai delta H dijumlahkan. Contohnya, hitunglah delta H reaksi pembakaran dari CS2. Diketahui C plus 2S menghasilkan CS2, S plus O2 menghasilkan SO2, C plus O2 menghasilkan CO2. Sedangkan reaksi yang ditanya adalah CS2 tambah 3O2 menjadi CO2 plus SO2. Nah, kita bisa mendapatkan CS2 itu dari reaksi 1, CO2 itu dari reaksi ketiga, dan SO2 dari reaksi yang kedua. Bagaimana untuk memperoleh yang ditanyakan? Kita lihat untuk reaksi 1 dibalik. Kenapa dibalik? Karena kita ingin CS2-nya ada di sebelah kiri.
sedangkan CS2 yang diketahui ada di sebelah kanan. Lalu untuk CO2 ini pakai reaksi 3, tidak diapa-apakan karena CO2-nya sudah di kanan, jumlahnya juga 1. Untuk SO2 di reaksi kedua, letaknya sama di kanan tapi jumlahnya beda. Yang diinginkan 2, yang diketahui hanya 1, maka reaksi 2 nanti dikali 2. Jadi reaksi 1 dibalik, reaksi 2 dikali 2, reaksi 3 tetap. Lalu yang sama kita bisa coret. Ini C yang di kanan ada 1, C yang di kiri juga ada 1. Lalu S di kanan ada 1, S di kiri juga ada 1. Nah, kita bisa hilangkan. Lalu untuk O2, kenapa tidak dihilangkan? Karena dia ada di tempat yang sama-sama di sebelah kiri. Maka dia harus dijumlahkan, bukan saling menghilangkan. Maka didapat CS2 plus 3O2 menghasilkan CO2 plus SO2 sesuai dengan yang diinginkan di soal. Nilai delta H-nya dijumlahkan semua menjadi min 254,1 kilokalori. Selanjutnya menggunakan diagram siklus. Nah, di sini dari karbon plus O2 itu untuk menghasilkan CO2 bisa melalui 2 tahap reaksi. Yang pertama itu langsung menjadi CO2. Yang kedua adalah dia berubah dulu menjadi CO ditambah dengan O2. Baru menghasilkan CO2. Nah, di sini keadaan awal adalah C plus O2, lalu keadaan akhirnya adalah CO2. Maka nilai delta H3 itu sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2. Maka nilai delta H2 yang didapatkan adalah min 283 kJ. Atau bisa digambarkan menggunakan diagram tingkat reaksi sebagai berikut. Panah yang panjang ini jumlahnya sama dengan 2 panah yang pendek. Jadi delta H3 itu nilainya sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2. Lalu cara kedua itu bisa kita gunakan data energi ikat. Nah, berdasarkan energi ikat, nilai delta H itu adalah jumlah delta H pemutusan ikatan dikurangi jumlah delta H pembentukan ikatan, atau jumlah energi ikatan di kiri dikurangi jumlah energi ikatan di sebelah kanan. Contohnya, berdasarkan data energi ikatan berikut, tentukan entalpi reaksi di bawah ini. Ada C3H6 plus C2 menghasilkan C3H6Cl2. Nah, langkah pertama kita gambarkan senyawanya. C3H6 digambarkan sebagai berikut. C-nya ada 3, hidrogennya ada 6. Lalu Cl2 menghasilkan, ini C3H6 tapi ada Cl-nya, berarti rangkapnya hilang menjadi C-nya mengikat Cl. Maka kita lihat yang di sebelah kiri itu ikatannya apa saja. Di sebelah kiri ada karbon dengan karbon, ini jumlahnya 1. Lalu karbon dengan karbon yang rangkap 2 jumlahnya 1. Karbon dengan H ada 6. Cl dengan Cl ada 1. Lalu di sebelah kanan C dengan C yang biasa, yang tunggal, jumlahnya ada 2. Lalu C dengan H jumlahnya sama, ada 6. Dihitung ini ikatannya ada 6. C dengan Cl jumlahnya ada 2. Lalu yang sama di kiri dan kanan boleh saling menghilangkan. Contohnya, C dengan C, sebelah kiri ada 1, kanan ada 2. Maka yang kanan sisa 1. C dengan H sama-sama 6, berarti semuanya habis. Maaf ya, seharusnya ini coret C dengan H. Lalu C dengan Cl itu
tetap ada 2. Maka yang tidak dicoret yang kita tuliskan nilainya, itu seharusnya yang dicoret yang sebelah kanan C dengan H ya. C dengan C yang rangkap 2 614, CL dengan CL itu 242, lalu C dengan C 348 dari soal ya. C dengan CL 328 dikali 2. Kita jumlahkan sebelah kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Maka nilai delta H-nya di kiri kurang kanan, 856 dikurang 1004, maka hasilnya adalah min 148 kJ per mol. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya dan selamat pagi.